Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika. Hari ini kita masih masuk di bab yang keempat tentang bangun ruang. Hari ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang kerucut. Simak dan pahami baik-baik apa yang Bapak sampaikan. Oke, perhatikan baik-baik ya. Pertama, kita mengenal kerucut terlebih dahulu. Nah, kerucut gambarnya seperti ini, di mana kerucut itu memiliki alas berbentuk lingkaran dan memiliki satu titik puncak. Perhatikan baik-baik. Dalam kerucut, yang perlu kalian ketahui adalah ini nih, tanda panah ini menunjukkan ke R. R itu adalah jari-jari. Diingat-ingat, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dari titik pusat lingkaran ke sampingnya atau ke paling ujung itu disebutnya sebagai jari-jari. Atau ini R ini adalah jari-jari. Ya, Bapak tunjukkan dengan panah yang warna biru ya. Kemudian yang ini adalah tinggi dari kerucutnya ya. Tinggi dari kerucutnya. Oh iya, harus diingat juga ya, kalau ketika ditanya volume kerucut, kemudian yang diketahui adalah diameter, diingat diameter itu dari ujung ke ujung melewati titik tengahnya. Sehingga tetap ketika diameter yang diketahui, maka kita harus cari dulu jari-jarinya. Karena volume kerucut yang akan kita gunakan dalam rumus adalah jari-jari dan tinggi kerucutnya. Seperti itu ya. Oke. Perhatikan, perlu diingat, kerucut memiliki dua sisi, di mana sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi lainnya selimut kerucut ya. Yang melingkar itu selimut kerucut ya, yang berbentuk segitiga tuh ya. Oke. Kemudian memiliki satu rusuk lengkung. Kemudian memiliki satu titik puncak. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke volume kerucutnya. Gambarnya masih sama seperti ini. Bapak ingatkan kembali, ini adalah jari-jarinya, kemudian ini adalah tinggi dari kerucutnya. Oke, diingat, karena kerucut itu bentuknya memiliki satu titik puncak, maka biasanya kalau ada titik puncaknya, rumusnya adalah 1/3 pastinya. Tinggal kali luas alas dikali dengan tingginya. Luas alasnya, karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran rumusnya apa? PR kuadrat. Maka hasilnya seperti ini, 1/3 dikali luas alasnya adalah pi kali R kuadrat dikali dengan tingginya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari volume kerucut ya, anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan ingat nih dan bisa dihafal, diingat-ingat ya. Oke. Selanjutnya, keterangan. V adalah volume kerucutnya, yang mana biasanya satuannya itu cm kubik. Kemudian pi ini nilainya 22/7 atau 3,14 ya. Kemudian ada R. R ini adalah jari-jari, biasanya satuannya adalah cm. Kemudian T juga sama, ini adalah tinggi kerucut, satuannya cm. Begitu ya. Oke, dipahami ya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soal latihan 6. Perhatikan baik-baik. Ada contoh soal seperti ini gambarnya. Nah, hitunglah volume dari gambar di samping. Maka harus kita ketahui dulu mana yang kita ketahui. Yang pertama yang ini. Ini disebutnya sebagai diameter, yaitu 14 cm. Nah, karena diameter yang diketahui berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah separuhnya dari diameter. Kalau di diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian apa lagi? Di sini. Ini adalah tinggi kerucut. T-nya adalah 20 cm. Sehingga volume kerucut ya, adalah, ini salah ya, ada kata-kata limasnya, harusnya volume kerucut sama dengan jawab 1/3 dikali pi kali R kuadrat dikali dengan T ya. 1/3 dikali dengan 22/7 dikali dengan R-nya adalah 7 pangkat 2 dikali dengan T-nya adalah 20. Sehingga kita tulis 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Oke, 7 dengan 7-nya kita coret, begitu ya. Sehingga tersisa angka-angka seperti ini.
maka yang lainnya itu kita tulis ya. Di sini kita tulis 22, 1 kali 22 kan 22 dikali 7 dikali 20 per 3. Begitu ya. Jadi yang atas semuanya dikalikan semua baru dibagi dengan 3. Begitu. Oke, 22 kali 7 154, 154 kali 20 3080 dibagi dengan 3. Hasil akhirnya adalah 1026,66 cm kubik. Nah, ini adalah hasil untuk jawaban latihan 6 nomor 1A. Gitu ya, cara mengerjakannya seperti ini. Diingat tadi ada kekeliruan, harusnya yang ditanya adalah volume kerucut, tapi ada tulisan limasnya ya. Mohon maaf ya. Oke, selanjutnya di 1B. Oke, 1C ya sekarang nomor 2 nih. Yang kita ambil contoh soalnya adalah yang 1C ya. Hitunglah volume dari gambar di samping. Oke, perhatikan gambar yang di samping. Ini masih tentang kerucut. Ini adalah jari-jarinya ya, yaitu 10 cm. Kemudian ini adalah tingginya. Tinggi kerucutnya yaitu 18 cm. Kemudian nah, ini sama volume kerucutnya berapa ya? Maka cara menjawabnya adalah V sama dengan 1/3 dikali Pi kali R kuadrat kali T ya. Hasilnya 1/3 dikali 3,14. Ingat 3,14 kenapa? Karena jari-jarinya 10. Begitu ya. Dikali 10 kuadrat dikali dengan 18. Oke, sehingga hasilnya 1/3 dikali 3,14 dikali 10 kali 10 dikali dengan 18. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu angka 18 dengan 3. 18 dibagi 3 berapa hasilnya? Tentunya adalah 6, sehingga tinggal dikali semua tuh. Oke ya, hasilnya berarti tinggal di sini pindahkan 3,14 kali 10 kali 10 kali 6. Nah, seperti yang Bapak sering sampaikan, ketika ada angka desimal maka kita akhirkan saja perkalian angka desimalnya. Berarti yang kita dahulukan yang mana? Yang 10 kali 10 berapa? 100 dikali 6, 600. Berarti seperti itu ya. Jadi 3,14 kali 100 kali 6. Nah, begitu. 100 kali 6-nya kita kerjakan lagi 3,14 kali 600. Hasil akhirnya 3,14 kali 600 adalah 1884 cm kubik. Nah, itu adalah hasil jawaban dari soal yang kedua, yaitu 1C ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal yang terakhir ya, kita buat 3 contoh soal. Nah, seperti biasa ini yang 1F ini ya. Perhatikan baik-baik. Hitunglah volume dari gambar di samping. Diketahui yang ini apa? Jari-jari apa diameter? Ini adalah jari-jari, di situ ada tulisannya R ya. Ingat, kalau jari-jari itu biasanya condong ke kiri atau condong ke kanan, tapi kalau diameter tulisannya biasanya ada di tengah-tengah. Begitu ya. Oke. R atau jari-jari sama dengan 14 cm. Kemudian yang diketahui lagi apa ini? Tingginya adalah 21 cm. Ditanyakan volume kerucutnya. Jawab masih sama rumusnya, 1/3 kali Pi kali R kuadrat dikali dengan T. Maka sama dengan 1/3 dikali dengan 22/7 dikali dengan 14 kuadrat dikali dengan 21. Sehingga hasilnya 1/3 dikali dengan 22/7, 14 kuadratnya kita ubah jadi 14 dikali 14 dikali dengan 21. 14 sama 7 kita coret. Berapa 14 bagi 7? Tentunya 2 ya. Kemudian ada lagi yang kita coret. Yang mana? 21 dengan 3. 21 bagi 3 berapa hasilnya? Tentunya 7. Begitu ya. Sama dengan kita tulis 1 kali 22 kali 2, 22 kali 2 ya, dikali 14 dikali 7. Sehingga 22 kali 2 hasilnya 44, 14 kali 7 108. 44 kali 108 hasil akhirnya adalah 4752 cm kubik. Nah, itu adalah jawaban akhir untuk contoh soal yang ketiga nomor 1F ya.
Jadi jawaban akhirnya adalah 4752 cm3. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa mengerti dan paham tentang apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini ya. Jangan lupa dicatat supaya nanti bisa ingat cara penyelesaiannya. Oke? Terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.